Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas rangkuman materi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 sekolah menengah pertama kurikulum Merdeka Belajar. Bab yang kedua, keberagaman lingkungan sekitar. Bagian yang B, pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Materi ini dibahas pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya menjaga agar kondisi lingkungan hidup tetap terjaga dengan meningkatkan daya dukungnya. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa sumber daya alam yang ada dapat mendukung kehidupan secara berkesinambungan. Pembiasaan melestarikan sumber daya udara. Usaha pelestarian sumber daya udara akibat aktivitas pabrik dapat dilakukan dengan pemasangan alat penyaring udara. Pelestarian sumber daya udara karena asap dari kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk jarak dekat dengan menggunakan sepeda. Penanaman pohon juga merupakan usaha pelestarian sumber daya udara, karena pohon dapat memproduksi oksigen atau O2 sehingga udara menjadi lebih bersih. Pembiasaan melestarikan sumber daya air. Pelestarian sumber daya air dapat diusahakan melalui memelihara dan melindungi sumber air. Upaya untuk menjaga ketersediaan air dapat dilakukan dengan pengaturan siklus hidrologi seperti menyimpan air hujan di dalam profil tanah melalui sumber resapan, melaksanakan program kali bersih, merawat dan membersihkan pintu-pintu air, serta penindakan bagi pelanggar aturan yang dengan sengaja membuang limbah ke sungai juga harus ditegakkan. Pembiasaan melestarikan sumber daya tanah. Pelestarian sumber daya tanah dapat dilakukan dengan melindungi, memperbaiki tanah agar kembali produktif, dan meningkatkan produktivitas tanah. Pemanfaatan pupuk organik lebih aman dan tidak mencemari tanah dibandingkan penggunaan pupuk kimia. Pelestarian sumber daya tanah dapat dilakukan dengan bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme (jamur, bakteri). Aktivitas manusia zaman praaksara. A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Perburuan dan pengumpulan makanan menjadi aktivitas keseharian manusia pada masa ini. Mereka berburu hewan seperti rusa, kuda, kijang, kerbau, gajah,
dan beberapa hewan lainnya. Pengumpulan makanan berupa umbi-umbian, buah-buahan, dan berbagai tanaman yang dapat dimakan. Pada masa ini, alat-alat yang digunakan masih bersifat kasar dan terbuat dari batu, tulang, atau kayu. Alat-alat dari batu yang digunakan misalnya kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Alat seperti bilah seperti pisau, peraut, gurdi, dan mata panah. Hasil-hasil kebudayaan pada zaman ini secara arkeologis disebut dengan zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum dapat dibedakan menjadi dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Nandong. B. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut masih bergantung kepada faktor alam. Faktor-faktor tersebut adalah kesuburan, iklim, dan terdapatnya sumber makanan, baik hewan dan tumbuhan. Mereka hidup dengan berburu hewan darat, menangkap ikan di sungai garis miring laut, mencari kerang-kerangan di tepi pantai, dan mengumpulkan biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, serta daun-daunan. Mereka sudah mulai menetap cukup lama di gua-gua atau abyss saus rose dan cerukan di tepi pantai. Mereka memilih tempat tinggal yang dekat dengan sumber air. Alat-alat yang digunakan masih sama dengan masa sebelumnya. Alat-alat dari batu, tulang, tanduk, kulit kerang, dan bambu. C. Masa bercocok tanam. Manusia pada masa ini bercocok tanam dengan membuka lahan baru. Mereka memanfaatkan hutan dan semak dengan cara ditebang dan dibakar, kemudian mereka tanami dengan cara sederhana. Pada masa ini mulai ada pola-pola perkampungan dan sudah hidup menetap secara berkelompok dengan beberapa keluarga. Masa bercocok tanam mendorong penggunaan teknologi yang lebih maju dari masa sebelumnya. Alat-alat yang digunakan sudah diasah. Alat-alat yang digunakan seperti beliung persegi, kapak lonjong, kapak batu, mata panah, dan mata tombak. Alat-alat obsidian atau batu kecubung berkembang. Gerabah juga mulai digunakan dengan teknik pembuatan yang sederhana. D. Masa perundagian. Manusia pada zaman ini sudah tidak lagi berpindah. Mereka lebih nyaman untuk menetap secara berkelompok dengan membangun perkampungan dan desa. Sistem pembagian kerja menjadi lebih ketat dan berkembang kepada kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat. Aktivitas sehari-hari dibagi berdasarkan kepada keterampilannya. Kemampuan manusia dalam menghasilkan teknologi jauh lebih tinggi dibandingkan masa sebelumnya. Manusia sudah mengenal teknik dalam mengejar logam. Manusia juga sudah ulung dalam berlayar. Mereka melakukan perdagangan dengan daerah lain, mengarungi lautan luas. Mengenal leluhur bangsa Indonesia. Indonesia saat ini dihuni oleh berbagai suku yang menurut para ahli belum dapat secara pasti dilacak asal-usulnya. Namun kita perlu mengetahui asal-usul leluhur berdasarkan bukti arkeologis, bukti linguistik atau kebahasaan, dan bukti genetik yang ditemukan.
A. Bukti linguistik atau kebahasaan. Berdasarkan kepada bukti linguistik atau kebahasaan, para ahli menduga bahwa orang-orang yang menggunakan bahasa Austronesia di Kepulauan Indonesia sama dengan yang ada di daerah Pasifik Barat Daya. B. Bukti arkeologis. Berdasarkan kepada bukti arkeologis, para ahli berdasarkan kepada bukti terbaru berpendapat bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari daerah sekitar Taiwan dan menamakan teorinya dengan Out of Taiwan. Tahapan dari bangsa Austronesia untuk migrasi dari sekitar Taiwan ke wilayah Asia Tenggara dan Indonesia serta Pasifik. Yang pertama, tahap 1, 500 tahun sebelum Masehi, yaitu migrasi para petani dari Tiongkok Selatan mencapai Thailand. Tahap yang kedua, migrasi dari Taiwan ke daerah Filipina, yaitu 2500 sebelum Masehi. Tahap 3, migrasi dari Filipina ke arah selatan dan tenggara menjelang 2000 sebelum Masehi. Tahap keempat, migrasi dari Maluku Utara ke selatan dan timur, yaitu 2000 sebelum Masehi. Serta tahapan yang kelima, migrasi dari Papua Utara ke barat dan timur 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Bukti genetika. Berdasarkan kepada bukti genetika menunjukkan di daerah Kepulauan Indonesia sudah didiami oleh penduduk sebelum bangsa Austronesia datang bermigrasi dari Taiwan. Diaspora bangsa Indonesia. A. Orang Bugis dan Dayak di Afrika Selatan. Suku Dayak teridentifikasi di Madagaskar melalui studi bahasa. Bahasa yang berada di Madagaskar diidentifikasi berasal dari bahasa Maanjan, yaitu suku Maanjan di Lembah Barito, Kalimantan. Suku Bugis teridentifikasi dan kemungkinan besar menjadi salah satu dari diaspora bangsa Indonesia yang datang pertama ke Madagaskar. Mereka diduga ke Madagaskar atau Afrika Selatan karena menjadi tawanan politik Belanda. B. Orang Bugis dan Dayak di Malaysia. Antara tahun 1855 sampai 1920, banyak pendatang dari Indonesia, yaitu Jawa, Madura, dan Kalimantan, yang menetap dan membuka lahan baru di Johor. Mereka menebang hutan dan menjadikannya perkebunan. Ada juga yang datang untuk bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan milik keluarga Arab. Mereka berangkat dari Indonesia ke Johor menaiki kapal suku Bugis. Orang Makassar atau The Makassar di Australia. Suku Bugis secara teratur belayar ke Australia dan kerap singgah di Australia bagian utara sejak 1650. Mereka menyebut daerah Arnhem di Australia Utara dengan Marege dan wilayah barat laut Australia dengan sebutan kayu Jawa. Suku Bugis pergi ke Australia Utara untuk mencari teripang atau sea cucumber. Teripang tersebut kemudian diasapi dan diekspor ke Tiongkok. Demikianlah rangkuman mata pelajaran IPS kelas 7 bab 2 bagian B. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.